Halo, selamat malam saudara-saudara. Ketemu lagi dengan saya, Pak Tirsius Jiwandono, dalam topik penelitian. Topik saya kali ini adalah penelitian mixed method, ya, penelitian yang menggabungkan antara desain kualitatif dengan desain kuantitatif untuk melihat suatu masalah secara lebih komprehensif. Yang akan saya paparkan di sini adalah salah satu jenis penelitian mixed method yang namanya explanatory sequential design. Nah, explanatory itu dari kata explain, mengandung kata explain yang artinya menjelaskan. Kemudian sequential artinya berurutan. Jadi kita akan melakukan sebuah penelitian kuantitatif, ya, dengan angka diolah dengan statistik, yang kemudian dijelaskan, hasilnya dijelaskan oleh sebuah penelitian kualitatif yang kita lakukan atau kita olah dengan pengkodean untuk mencari tema-tema tertentu di dalam transkrip atau data kualitatif. Nah, seperti apa itu? Mari kita simak sajian saya. Nah, inilah topik kita kali ini, mixed method dengan jenis explanatory sequential design dengan bantuan AI. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana kita melakukan semua ini dengan bantuan ChatGPT, sebuah piranti AI atau Artificial Intelligence. Oke, saya mulai dengan definisinya. Pada video saya yang beberapa bulan yang lalu, saya menjelaskan tentang mixed method. Definisinya dan pengertian lebih dalam ada di sana, tapi saya ulang lagi di sini. Mixed method pada dasarnya adalah desain penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan kualitatif dalam mengkaji suatu topik sehingga menghasilkan temuan atau penjelasan lebih komprehensif tentang topik itu. Jadi kalau dalam penelitian konvensional, kita dalam penelitian kuantitatif saja kita akan mendapatkan hasil berupa angka dan rumusan hasil berupa data statistik atau luaran statistik. Ya sudah, kita cuma bisa mendapatkan data hasil pengolahan angka saja. Tapi di dalam penelitian mixed method itu kita bisa menggabungkan penelitian kuantitatif itu dengan sebuah penelitian kualitatif yang kita lakukan pada tahap selanjutnya. Sehingga yang tadinya hanya berupa angka itu bisa kita dalami lagi, bisa kita gali lagi, bisa kita temukan hal-hal yang tidak terwakili oleh angka. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh penelitian kualitatif. Jadi kalau kita gabungkan keduanya, maka jadilah mixed method. Ya, tujuannya apa? Tujuannya untuk menghasilkan temuan atau penjelasan yang lebih lengkap, lebih menyeluruh, lebih dalam terhadap suatu topik atau masalah penelitian. Oke. Nah, seperti tadi saya katakan, sore ini saya akan menjelaskan tentang salah satu jenis penelitian mixed method yang namanya explanatory sequential design. Nah, ini dimulai oleh sebuah penelitian kuantitatif yang hasilnya kemudian dijelaskan oleh sebuah penelitian kualitatif. Jadi ingat kata sequence, ya, artinya berurutan. Kita mulai dulu dengan penelitian kuantitatif, kemudian setelah keluar hasilnya, kita lakukan penelitian kualitatif untuk menjelaskan hasil dari penelitian kuantitatif tadi. Itulah kenapa disebut sebagai explanatory sequential design. Penelitian kuantitatif dulu, setelah selesai hasilnya kemudian dijelaskan oleh penelitian kualitatif. Oke, jelas ya konsepnya seperti itu. Nah, jadi kalau digambarkan ya seperti ini. Jadi pertama saya akan melakukan sebuah studi kuantitatif dengan tes, dengan survei, ya, eksperimen, pokoknya semuanya yang menghasilkan data berupa angka. Kemudian setelah saya olah dengan statistik, itu akan menurunkan hasil. Kemudian hasil ini saya bawa ke studi kualitatif. Jadi saya akan melakukan penelitian kualitatif. Datanya berupa angket open ended, kemudian juga wawancara,
mungkin juga focus group discussion atau FGD, atau studi dokumentasi atau pengamatan ya. Pokoknya yang datanya bukan berupa angka. Nah, itu adalah studi kualitatif. Studi kualitatif itu saya gunakan untuk menjelaskan temuan dari studi kuantitatif tadi. Nah, setelah saya rumuskan penjelasannya, maka saya mengarah kepada menjawab masalah penelitiannya. Makanya di sini anak panahnya itu akan ke jawaban masalah penelitian. Oke, seperti itu visualisasinya. Oke, saya berikan contohnya. Studi kuantitatif adalah sebuah studi. Jadi ini contohnya ya. Saya melakukan sebuah studi untuk mengetahui tingkat kebugaran orang yang minum vitamin di pagi hari dan orang yang tidak minum vitamin. Ya, saya ingin mengetahui tingkat kebugaran mereka. Ada orang yang setiap pagi minum vitamin, ada yang tidak minum vitamin, cuma sarapan aja. Kemudian tujuannya adalah menentukan apakah ada perbedaan antara kelompok yang minum vitamin dan kelompok yang tidak minum vitamin dalam hal kebugaran tubuh mereka. Ya, jadi saya ingin menentukan perbedaannya. Apakah benar orang yang minum vitamin di pagi hari itu lebih bugar daripada orang yang tidak minum vitamin? Ya, nah perhatikan bahwa untuk setiap studi di dalam mixed method itu Anda harus mencantumkan tujuannya. Anda harus punya tujuan penelitiannya. Nah, di sini contohnya adalah seperti ini. Tujuan studi kuantitatif saya adalah seperti ini. Ya, menentukan apakah ada perbedaan antara kelompok yang minum vitamin dan kelompok yang tidak minum vitamin dalam hal kebugaran tubuh mereka. Kemudian saya melakukan pengujian dengan tes kebugaran, kemudian hasilnya dinyatakan dalam nilai, misalnya antara 10 sampai 100 itu saya nilai masing-masing tingkat kebugaran mereka. Semakin tinggi nilainya, semakin bugar mereka. Ya. Nah, nilai ini kan berarti angka ya. Kalau kita lihat sederetan nilai itu berarti angka kan. Itu hanya bisa kita olah secara statistik. Oleh karena itu disebut kuantitatif. Karena yang kita olah adalah angka. Oke. Nah, ternyata setelah saya olah dengan statistik, yang nanti akan saya tunjukkan lewat AI, ya ChatGPT, hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Jadi dalam hal kebugaran tubuh mereka, itu orang yang minum vitamin tidak lebih bugar daripada orang yang tidak minum vitamin. Artinya tingkat kebugaran mereka sama saja. Loh, kok bisa begitu? Ya, kita heran ya. Wah, kok bisa begitu ya? Nah, supaya pertanyaan itu terjawab, maka kita harus melakukan studi kualitatif. Nah, makanya ini tanyalah ke studi kualitatif. Jadi tahap berikutnya, ya sequence berikutnya adalah melakukan studi kualitatif. Oke. Inilah studi kualitatifnya, yaitu sebuah studi. Saya akan melakukan sebuah studi untuk mengetahui gaya hidup dan kebiasaan menjaga kesehatan. Maaf, ini ada salah tulis ya. Kesehatan dari orang-orang yang minum vitamin dan yang tidak minum vitamin. Jadi studi saya ini adalah studi kualitatif untuk mengetahui gaya hidup mereka dalam menjaga kebugarannya, baik dari orang yang minum vitamin maupun yang tidak minum vitamin. Tujuannya, perhatikan ya, bahwa dalam setiap tahap penelitian, entah itu kuantitatif atau kualitatif, harus ada tujuannya. Oke? Nah, jadi tujuan penelitian kualitatif ini adalah mendeskripsikan atau menggambarkan atau mengenali gaya hidup dan kebiasaan menjaga kesehatan dari orang-orang yang minum vitamin dan yang tidak minum vitamin. Jadi tujuannya seperti itu. Saya ingin mendeskripsikan melalui tema-tema atau menggambarkan atau mengenali gaya hidup dan kebiasaan mereka untuk menjaga kesehatan baik dari orang yang minum vitamin maupun yang tidak minum vitamin. Nah, saya akan melakukan penggalian data melalui FGD, ya focus group discussion. Di sini focus group discussion itu disingkat FGD, atau wawancara dengan responden yang
suka minum vitamin dan yang tidak minum vitamin. Jadi saya lakukan wawancara. Hasilnya berupa transkrip wawancara. Transkrip itu artinya hasil wawancara lisan yang kemudian dipindahkan dalam bentuk tulisan. Kemudian saya analisis melalui pengkodean. Ini nanti juga akan saya tunjukkan caranya lewat ChatGPT. Nah, ini adalah data kualitatif karena datanya bukan lagi berupa angka, tapi sekarang berupa uraian kalimat, pendapat, lisan, dan sebagainya. Ya, jadi ini adalah tahap kualitatif. Nah, hasilnya apa? Berupa tema-tema yang menjawab mengapa yang tidak minum vitamin tetap bisa bugar. Nah, dari hasil penelitian kualitatif tadi, saya bisa sedikit banyak menemukan jawaban kenapa orang-orang yang tidak minum vitamin ternyata juga sama bugarnya dengan orang-orang yang minum vitamin. Nah, seperti itulah rangkaian dari penelitian kuantitatif ke penelitian kualitatif dalam explanatory sequential design. Ya. Oke, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan ini lewat ChatGPT. Nah, yang pertama saya tunjukkan adalah hasil dari studi kuantitatif tadi ya. Jadi saya sudah mengukur 30 orang responden atau 29 orang responden ya. Tingkat kebugaran mereka saya ukur dan hasilnya seperti ini. Ini adalah dari kelompok yang minum vitamin. Jadi skornya yang orang pertama 60, orang kedua 76 dan sebagainya. Kemudian ini adalah untuk kelompok responden yang tidak minum vitamin. Jadi yang pertama, orang pertama tes kebugarannya punya skor 62, yang kedua orang kedua 76. Orang ketiga, waduh ini keliru ya, mestinya 77. Ya. 77 karena skalanya 10 sampai 100 ya. Dan sebagainya sampai ke responden ke 29. Jadi ada 29 orang responden. Jadi kalau Anda mau melakukan ini dengan ChatGPT, maka yang pertama kali Anda lakukan adalah seperti ini, menata di dalam Excel dengan format seperti ini ya. Oke. Kemudian ini akan saya masukkan ke ChatGPT dan saya minta dia untuk melihat perbedaannya. Nah, ini adalah layar ChatGPT saya, ChatGPT 4o ya. Saya menuliskan perintahnya atau promptnya. Saya melakukan penelitian kuantitatif tentang tingkat kebugaran dari orang yang minum vitamin dan orang yang tidak minum vitamin. Atau supaya lebih lengkap saya tambahkan kata sedang di sini. Saya sudah melakukan penelitian kuantitatif dan tingkat kebugaran dari orang yang minum vitamin dan orang yang tidak minum vitamin. Ya. Ini perlu supaya ChatGPT tahu konteksnya. Ya. Saya sudah merekam hasil tes kebugaran dalam bentuk Excel. Saya akan melampirkan Excel tersebut. Lakukan analisis t-test. Apa itu t-test? T-test adalah salah satu jenis analisis statistik untuk melihat perbedaan antara dua kelompok, antara dua rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Ya. Lakukan analisis t-test untuk mengetahui perbedaan dari kedua kelompok tersebut.
Nah, kemudian setelah selesai dengan prompt ini, selesai dengan instruksi ini, saya lampirkan yang tadi. Nah, ini data kebugaran saya lampirkan. Setelah tanda ini muncul, kita bisa mengkliknya. Dia akan memulai penghitungannya. Nah, dia sedang berpikir. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Hasil tes yang dilakukan menunjukkan nilai T sebesar 0,116 dan nilai P, ya, probability sebesar 0,908. Jadi P-nya ini jauh lebih besar daripada 0,05. Ya, biasanya kan kalau dalam penelitian kuantitatif, P yang kurang dari 0,05 itu menunjukkan hasil yang signifikan. Perbedaannya signifikan, tapi ini tidak. Ini ternyata lebih besar daripada 0,05. Maka dia menyimpulkan dengan nilai itu yang jauh lebih besar daripada 0,05, kita tidak menemukan perbedaan yang signifikan secara statistik antara tingkat kebugaran orang yang minum vitamin dan orang yang tidak minum vitamin. Jadi tingkat kebugarannya sama saja ternyata. Ya, jadi dia menyimpulkan di sini mengkonsumsi vitamin tidak memberikan dampak yang signifikan pada tingkat kebugaran. Nah, sampai di sini kita bertanya-tanya, oh kok bisa begitu? Nah, sekarang giliran kita untuk melakukan penelitian kualitatif. Kita datang ke lapangan, kita kumpulkan beberapa orang yang minum vitamin dan beberapa orang yang tidak minum vitamin. Kemudian kita wawancaranya kita ubah dalam transkrip, dan transkripnya kita umpankan ke ChatGPT lagi untuk mengetahui tema-tema yang ada di dalam transkrip itu, dan sekaligus menjelaskan kenapa ini bisa begini. Ya. Oke, sekarang saya akan memulai menggunakan ChatGPT untuk mengkodekan wawancara itu. Ya. Saya akan mengatakan saya sudah mewawancara 2 orang, 1 tidak minum vitamin dan 1-nya minum vitamin. Ya. Lakukan pengkodean open coding dan thematic coding supaya bisa mengenali gaya hidup dan cara mereka menjaga kebugaran. Oke. Oh ya, sebelum ini saya akan tunjukkan transkripnya dulu. Ya, oke, saya akan tunjukkan transkripnya yang sudah saya susun di dalam MS Word. Nah, ini adalah transkripnya. Jadi saya sudah mewawancara sebuah wawancara FGD, ya. Tujuannya mengenali gaya hidup para responden dalam menjaga kebugaran tubuh, baik dengan minum vitamin atau tanpa vitamin. Ini pewawancaranya atau moderatornya, ini peserta pertama. Halo, nama saya Ani, peserta kedua Budi. Kemudian mereka mulai panjang lebar menjelaskan gaya hidupnya. Ini kebetulan Ani adalah orang yang minum vitamin, sementara Budi adalah orang yang tidak minum vitamin. Ya. Nah, ini dia mengatakan saya lebih memilih untuk mengatur pola makan dan sebagainya. Jadi dia tidak minum vitamin, ya. Dan dia menjelaskan gaya hidupnya, caranya menjaga kebugaran dan bla 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 panjang lebar lagi. Ya, ini adalah transkripnya. Sekarang saya akan meminta ChatGPT untuk melakukan pengkodean open dan pengkodean tematik sehingga akan ketemu tema-tema yang sedang saya cari tadi, ya. Ini saya tutup dulu. Kita kembali ke ChatGPT. Saya lampirkan transkrip wawancara. Ya, klik di sini. Nah, ini dia akan menjelaskan open coding yang dia temukan, ya. Minum vitamin. Kemudian sampai pada tematik codingnya, ya.
Nah, ini kita bisa melihat kesimpulannya ya. Tapi mungkin kita ingin melihatnya dalam bentuk tabel supaya lebih jelas. Saya bisa meminta ChatGPT untuk melakukan itu ya. Sajikan hasil pengkodean dalam bentuk tabel. Ya, ini sebenarnya bisa saya masukkan juga ke instruksi yang pertama tadi, cuma saya kelewatan ya tadi. Tapi baiklah, sekarang saya minta dia untuk menyajikannya dalam bentuk tabel. Dia menganalisis agak lama. Nah, seperti ini hasilnya ya. Jadi hasil dari open coding, dia menata seperti ini adalah kodenya. Ini adalah segmen yang dia kodekan dari transkrip itu, bagian dari transkrip yang dia kodekan di bawah masing-masing kode ini. Ada minum vitamin, rutin, jenis vitamin, multivitamin, efek vitamin dan ketahanan tubuh. Ini merasa lebih jarang sakit flu dan sebagainya ya. Ini adalah hasil open codingnya. Kemudian dia juga sajikan hasil dari tematik codingnya. Dia menyajikan tema-tema yang bisa memayungi kode-kode tadi. Tema yang pertama adalah vitamin sebagai rutinitas. Ini segmen yang dikodekan adalah ini ya. Vitamin dan kebugaran. Segmen yang dia kodekan adalah efek positif dan sebagainya ya. Nutrisi dan makanan alami, bahkan ada yoga dan jalan kaki ya. Nah, sekarang baru kita bisa melihat dari sini kita bisa melihat lebih jelas kenapa orang yang tidak minum vitamin ternyata tetap sama bugarnya dengan orang yang minum vitamin. Ternyata di sini tema-temanya ada muncul cara-cara yang di dalam studi kuantitatif tadi tidak kelihatan. Ini misalnya ada yoga, ya, ada makanan alami, ya, ada pengendalian nutrisi, ya, ada lari, latihan kekuatan dan lari, ya. Ada meditasi, ada teknik pernapasan di alam terbuka. Ini menjelaskan kenapa orang yang tidak minum vitamin ternyata juga masih bisa bugar. Kenapa? Ya karena mereka melaksanakan ini. Ada meditasi, ada teknik pernapasan, ada latihan kekuatan dan lari dan sebagainya ya. Kita bisa melihat lebih jelas lagi dengan melihat pada transkripnya atau melihat pada jawaban-jawaban di open coding tadi ya. Ini ada gaya hidup sehat, ada olahraga ya. Itu semuanya tidak kelihatan di dalam studi kuantitatif tadi. Tidak kelihatan, yang kelihatan cuma hasilnya, tidak ada bedanya, selesai. Tapi kalau begitu kita ingin lihat penjelasannya, kita lakukan studi kualitatif sehingga kita tahu bahwa ada tema-tema yang ternyata menjawab mengapa hasilnya tadi tidak berbeda. Kenapa orang yang tidak minum vitamin tetap bisa bugar sekalipun mereka tidak minum vitamin ya, tetap bisa bugarnya sama dengan orang yang minum vitamin. Begitu. Jadi studi kualitatif di sini melalui pengkodean itu bisa menjawab hasil dari studi kuantitatif. Itulah yang kita lakukan ketika kita melakukan mixed method dengan explanatory sequential design. Semoga tips ini bermanfaat untuk Anda yang sedang melakukan mixed method, dan sampai jumpa di episode mendatang.